Baik, untuk gejala kurang efektifnya dari kearsipan ada 4 ciri. Yang pertama, sulitnya kembali mencari arsip yang diperlukan. Kedua, hilangnya arsip yang penting. Ketiga, adanya banjir arsip, yaitu arsip-arsip yang sama disimpan di lokasi yang sama atau di berbagai lokasi, jadi terjadi double file di situ, atau sebenarnya file tersebut atau arsip yang ada sudah tidak digunakan lagi tapi masih disimpan. Yang keempat, adanya ruang kantor yang tersita untuk penyimpanan arsip, jadi pemakaian ruang kantor tidak efektif, banyak sekali arsip yang akhirnya menumpuk di ruang kantor. Nah, ini merupakan 4 ciri gejala kurang efektif, 4 ciri atau 4 gejala kurang efektifnya dari sistem kearsipan yang ada. Ingat bahwa yang namanya file itu harus mudah ditemukan sebagai syarat untuk pelaksanaan kearsipan yang baik. Nah, sistem filing atau penyimpanan arsip, yang pertama kita akan bahas tentang definisi filing sendiri, di mana ini merupakan proses klasifikasi, pengaturan, dan penyimpanan arsip agar arsip dapat cepat ditemukan bila dibutuhkan. Gunakan ungkapan klise atau jargon atau prinsip file to find. Jadi karakteristiknya adalah bahwa file itu disimpan untuk pada akhirnya bisa ditemukan dengan mudah. Nah, kita perlu pengorganisiran atau manajemen yang cermat terhadap sistem kearsipan agar pada akhirnya bisa ditemukan untuk pengambilan keputusan lebih cepat. Jadi jangan sampai pencarian materi atau file ini pada akhirnya susah atau tidak bisa ditemukan, bahkan hilang. Karena apa? Apabila kita melakukan penyimpanan tidak benar, ya, seperti ceroboh atau penyimpanan yang tidak baik, ini berakibat pada efisiensi dari biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Kenapa? Bahwa dia harus mencari orang misalnya untuk menggandakan lagi, menanyakan file yang lama sudah tidak bisa ditemukan. Nah, ini otomatis butuh biaya kembali. Atau file yang ada di elektronik hilang misalnya. Nah, itu butuh lagi seorang ahli sistem yang bisa mengembalikan file. Nah, ini kan otomatis butuh biaya lagi. Belum lagi boros waktu yang seharusnya bisa melakukan pekerjaan yang lainnya. Bahwa kegiatan filing ini merupakan hal yang sangat penting. Nah, perlengkapan dan kegiatan filing memang cukup mahal. Biaya pemeliharaannya itu ada yang minimal hingga maksimal. Jadi keputusan yang baik adalah berdasarkan pemilihan bagaimana menyimpan arsip. Tidak semua sebenarnya file itu harus diarsipkan, ya. Hanya arsip yang penting saja yang berpengaruh pada kegiatan perusahaan secara efisien. Yang file yang seperti apa? Yaitu yang berasal dari luar organisasi atau dari dalam organisasi. Yang dari luar itu berupa surat masuk, laporan, kontrak, katalog, pernyataannya, kontrak misalnya, pernyataan, juga tagihan. Sedangkan yang dari dalam seperti surat keluar ada laporan juga, laporan harian, bulanan, bahkan tahunan, ada kontrak dan juga tagihan. Dan kita perlu adanya kopi karbon atau kopi tembusan atau fotokopi dari yang asli. Nah, semua kegiatan filing itu dilakukan secara sentralisasi. Seidealnya ada satu bidang yang dia menaungi semua arsip dari berbagai departemen. Nanti di situ ada supervisor, ada pengawas dan juga pegawai. Tetapi untuk di setiap departemen yang wajib sekali dia melakukan sebuah organisir arsip adalah sekretaris atau asisten manajer. Jadi dia ini harus mampu dan memiliki pemahaman tentang filing, juga memahami tentang sistem filing ketika nantinya menemui hambatan yang besar ketika menemukan file. Jadi dia harus memahami hal ini. Nah, suatu saat nanti pegawai yang ada di perusahaan itu pasti juga mengalami yang namanya rotasi atau perpindahan atau mutasi, ya, perpindahan di luar organisasi atau bahkan purna tugas atau pensiun, sehingga penyimpanan file ini harus dilakukan dengan benar karena orang yang
mengurus di file ini akan berbeda. Banyak sekali perusahaan yang pada akhirnya kesulitan untuk mengurus file atau melakukan kegiatan operasionalnya karena orang yang memegang kegiatan itu file-filenya sudah tidak ada. Artinya selama dia bekerja, file yang dia simpan bahkan tidak disimpan dengan baik, ini bisa menyusahkan kegiatan setelah dia tidak memegang pekerjaan itu. Dan cara mengakses file bisa dengan cara kita menanyakan di sentralnya atau di bagian kearsipan yang di departemen pusat yang memang dia bidang record management, atau mengakses melalui digital apabila sudah diarsipkan secara elektronik, bisa dengan menggunakan telepon memang apabila dibutuhkan. Nah, untuk sistem file itu berbagai macam ya. Ada juga sistem berdasarkan nama, angka, nama tempat, masalah, dan kronologis. Sedangkan dasar dari sistem penyelenggaraan filing itu sendiri, yang pertama, yang paling pokok, yang sering digunakan banyak perusahaan adalah sistem alfabetik atau urut abjad. Ya, sistem abjad sendiri ini adalah sistem yang merupakan dasar pengaturan yang paling tua, yang paling lama, yang sering digunakan, dan sistem langsung. Jadi tidak menggunakan indeks yang rumit ya di selembar arsip itu sendiri. Nah, ada kecenderungan juga yang lain, yaitu menggunakan nomor angka setelah abjad gitu ya. Jadi masing-masing processing dari setiap arsip itu berbeda-beda. Misalnya diklasifikasikan abjad adalah surat, formulir, laporan, arsip kepegawaian, dan kesehatan gitu ya. Lalu dari abjad ini diberkaskan secara tunggal maupun berkelompok seperti yang dicontohkan di gambar, sehingga dapat ditemukan kembali apabila dibutuhkan. Selain sistem abjad, ada juga sistem subjek, yaitu perihal. Sistem perihal ini adalah permasalahan yang ada di departemen. Misalnya satu file dikelompokkan di folder keuangan. Ada juga folder masalah kepegawaian, meliputi cuti, nanti di subnya ada cuti, ada kenaikan pangkat, ke penggajian, juga ada rotasi pegawai dan sebagainya, ada bagian subkontrak gitu ya, ada juga sengketa dan sebagainya. Nah, disitulah yang dimaksud dengan sistem filing dari subjek. Sedangkan yang sistem berikutnya yang juga banyak digunakan adalah numerik, menggunakan angka, kode angka, dan kode angkanya ini sekali digunakan dia harus digunakan sepanjang operasional perusahaan. Misalnya surat-surat dari Arsip Nasional Republik Indonesia diberi map nomor 2000, lalu kartu nama pegawai diberi nomor 2741, dan nomor ini berlaku selamanya selama perusahaan itu berdiri. Banyak juga instansi pemerintah ya yang rata-rata menggunakan sistem filing nomor atau numerik seperti rumah sakit, puskesmas, asuransi, bank, dan lain sebagainya. Tetapi masih ada juga yang beranggapan bahwa ini susah menggunakan penomoran, tetapi ada juga yang beranggapan bahwa sistem nomor lebih mudah dibandingkan dengan abjad ya. Namun sebenarnya secara kegiatan di lapangan memang nomor lebih susah diingat dibandingkan dengan nama, karena dia menggunakan kode, jadi hanya beberapa orang yang memahami saja dan tentang pengkodeannya. Jadi kita kadang harus mengecek kode ini adalah file perihal tentang apa, misalnya nasabah Tabanas gitu ya, atau pasien rumah sakit, ingat nama nomor Tabanasnya atau nomor Vaskesnya atau nomor BPJS-nya. Nah, sehingga harus ada kode ya. Sehingga nomor ini disimpan secara penyimpanan tidak langsung dan sistem penyimpanan filing yaitu penyimpanan langsung. Jadi ada dua kalau memang ini dimudahkan, jadi dia gabungan ketika sudah menggunakan numerik, ada juga di dalamnya subnya menggunakan abjad. Sistem berikutnya adalah secara geografis. Sistem geografis ini file disimpan atau di mana arsip ini disimpan menurut wilayah geografis. Jadi misalnya perusahaan memiliki cabang di berbagai daerah, lalu dia mengelompokkan file berdasarkan folder dari daerah-daerah di mana cabang perusahaan tersebut berada. Di pelaksanaannya sendiri dapat menggunakan captions atau singkatan saja dari nama wilayahnya.
lalu dikembangkan daerah kota kelurahan sebagai subnya, lalu masuk pengembangan nama instansi perusahaan di kota tersebut. Sedangkan sistem kronologis pengarsipan yang dilakukan adalah disusun berdasarkan urutan tanggal masuk dan tanggal keluar dari arsip tersebut. Yang masuk biasanya diletakkan di paling akhir, ditempatkan di filing yang paling depan, ya. Sedangkan untuk sekretaris atau asisten manajer yang bertanggung jawab nantinya mengurusi arsip ini, ya, bisa melihatnya dari perihal dulu, gitu ya. Lalu dikelompokkannya melalui kronologis. Jadi kronologis ini disusun berdasarkan tanggal. Biasanya banyak juga yang menyukai sistem kronologis kegiatan di perusahaan untuk melakukan sistem pengarsipan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman semua pada materi minggu hari Senin ini. Semoga bermanfaat. Di minggu depan saya akan membahas hal-hal yang masih berkaitan dengan sistem kearsipan atau filing, yaitu lebih rinci lagi tentang sistem yang alfabetik, sistem filing subjeknya, filing numerik, ya, ada juga filing geografis dan filing kronologis. Nanti kita akan perdalam lagi bagaimana melakukan sistem kearsipan secara abjad dengan menggunakan caption dengan sistem alfabetik. Pertama diabjadkan dulu, kedua dengan sistem caption. Ada juga bagaimana mengindeks dan mengatur indeks dengan alfabetik, juga bagaimana ketika perihal itu, dan ada yang dimaksud dengan buku besar dan sebagainya. Itu adalah unsur utama ketika melakukan numerik, sistem numerik. Nah, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat materi kali ini. Jangan lupa kalian menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar, di komentar yang sudah saya pin. Apabila ada pertanyaan silakan diajukan atau diberikan di grup WhatsApp kelas mata kuliah manajemen administratif. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Jaga kesehatan selalu dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, selamat beraktivitas.